الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بدارين آمين. والحادي عشر التسليمة الأولى كغيرها من الصلوات. Situ Ustaz. Nomor berapa? Warabi'u wal khamisu wasadisu arba'u takbiratan minha takbiratul ihram. Wasaminu dan yang kedelapan qiraatul fatihati kagairiha minas salawati. Watasi'u dan yang kesembilan as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam akibat takbiratis saniyah. Jadi kita kemarin mempelajari masalah sembahyang jenazah. Jadi sembahyang jenazah itu rukunnya ada 11. Rukun daripada sembahyang jenazah itu ada 11. Yang pertama kemarin itu adalah berdiri bagi yang puasa. Dalam artian apabila orang itu sembahyang jenazah lalu dia tidak mampu untuk berdiri, berduduk kada apa-apa. Kada mampu berduduk, berbaring sembahyang jenazah. Habis berbaring kada ingat lagi bangun, inya pulang disembahyangkan. Mati juga rupanya. Jadi sembahyang jenazah itu sama dengan sembahyang biasa. Kalau tidak mampu berdiri, berduduk. Kalau tidak mampu berdiri, berbaring. Sama seperti itu. Nah itu. Kalau bisa kita inilah, kalau bisa tuh bisa seberatan sembahyang jenazah, ya lah. Jadi kalau ada orang meninggal ya handayalah. Jadi seberatan menyembahyangkan bisa. Jadi yang anum-anum ini punya bisa tuh belajar sembahyang jenazah. Bukan sembahyang jenazah aja, tapi keparduan kifayah itu kan ada 4. Yalah, memandikan, mensalatkan, mengkapankan dan menguburkan. Itu kewajiban kita, fardu kifayah hukumnya. Kenapa jadi orang kada belajar itu? Ya karena itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu kan satu orang aja mengerjakan sudah, yang lainnya gugur kewajibannya. Dalam artian tidak berdosa, satu orang aja mengerjakannya. Di kampung nih satu orang dia yang menyembahyangkan, menyalatkan, memandikan. Yang lainnya kada berdosa. Cuma apabila sampean tidak melaksanakan yang 4 ini, maka pian berdosa sekampungan. Berdosa. Dan mempelajarinya itu ini wajib hukumnya. Wajib mempelajarinya. Harusnya itu fardu ain mempelajarinya. Fardu ain supaya kita itu apabila nanti ketemu misalnya di tengah jalan, di perjalanan, di perantauan, ada ketemu orang yang meninggal, misalnya di daerah kita ini kan banyak daerah non muslim. Pas ke kampung kita itu kadang-kadang yang menyembahyangkan, kadang-kadang yang memandikan. Karena kita belajar sudah memandikan, mengafankan, itu menyalatkan, yang menguburkan tuh boleh aja, yang lain kada apa-apa. Kada mau kita seorang, kecuali kita berduaan aja. Nah begitu juga dengan memandikan. Memandikan ini kalau tidak ada barangnya ribut misalnya seperti sabun tidak ada misalnya atau apa kada ada, cukup disiram dengan air bersih aja sudah. Asalkan kita bersihi mayat itu najis-najisnya dengan banyu biasa kada bersabunan kada apa-apa. Kalau tidak ada barangnya, kalau ada barangnya bagusnya itu disabuni,
dibersihkan dulu semuanya kotorannya. Itu bagusnya seperti itu, memandikan mayit. Jadi memandikan mayit itu sepaling kurangnya adalah membasahi seluruh tubuhnya dengan air. Kada berniat bang guru boleh lah, boleh kada berniat. Kada tahu biar niatnya, boleh aja kada berniat. Kada apa-apa, yang penting dimandikan, itu kewajiban kita. Ya ulun kada bisa memandikan mayit ya, bisa aja. Yang jelas takutan lah. Takut kita itu kadang-kadang itu, biar si singut ganal awak sterek misalnya, tapi menghadapi mayit ini menggatar. Banyak aja orang itu. Ini kada mesti ulun termasuk pengutan ya ulun menghadapi mayit nih. Cuma mayit ini kadang-kadang kalau kita sentuh, sudah tersentuh lah, kada takutan lagi. Yang menjadi masalah ini belum tersentuh. Nah itu kita ini takut biasanya, takut dulu misalnya. Padahal kada bisa apa-apa mayit ini. Mun secara kita lihat lah orang mati itu kada bisa apa-apanya. Takut kita ini kadang melihat itu. Apalagi itu di kampung Jegawan bekasnya, iyalah. Mati. Jakawan bila kada jadi mati jadi hantu tuh betaring tuh orang atau Jakawan itulah. Ini pernah kejadian lah orang Jagau mati pian. Yang memandikan kada wani, apalagi menyembahyangkan, menunggu aja kada wani. Menunggu ini nak kada berani, menunggu orang yang mati ini. Kenapa? Karena orang itu Jagau pian ya matinya. Meninggal ini dalam keadaan bahasa kita tuh berkelahi. Ada dan beraninya, untung ada tuan guru yang berani memandikan waktu itu. Sidin mandiakan, sidin kuburakan. Orang kada menunggu menguburakan itu malam. Karena siang kada ada waninya, seharian sudah mencari tuan gurunya kada ada waninya. Tuan guru kada wani, bulangnya ganal kada wani juga, tapi sidinnya ada tuan guru satu yang wani memang sidin ini. Dikuburakan malam itu orang kada menunggu menelakin kada. Sidin menelakinkan soranganan malam menelakinkan. Habis menelakinkan tuh sidin bulik ada berucap di belakang, terima kasih guru lah jar. Kayak pian. Ya betul, terima kasih guru lah ya. Ya pian kada buka lah pian. Dari sidin biasa sudah menghadapi mayit yang hidup-hidup tuh biasa sidin. Biasa. Kisah lah kisah. Tapi bujuran itu kisah. Bujuran kada dusta ulan. Kawan ulun tuh sama lah pian menunggui mayit, di bawahnya lah santri menunggui mayit orang rumahnya nunggui. Orang rumahnya ini tahu guring aja. Anaknya guring. Pokoknya seberatan keluarganya tuh guring aja. Kada mau menunggui keluarga yang meninggal nih. Mengandalkan ustad tadi dengan santri tadi. Ujar ustad, kawan ulun pernahnya kesini orangnya, ke tempat kita nih, berbacaan dengan ulun. Ujarnya daripada aku suranganan, santrinya guring juga, dia membaca Quran suranganan. Santri lihatnya guring, tuan rumah lihatinya guring seberatan, ketiduran semua. Ini sendirian baca mayit ini, pikirakan ujarnya nih menunggu mayitnya sendirian, baik kok akalinya ini. Ditariknya lah mayit tuh, mayit yang tadi tuh, ampun rumahnya guring, ditariknya, disanderakannya di tiang, disanderakannya di tawing rumah, sanderakannya anyar digaraknya ampun rumahnya tuh. Paman ya, kalau warga pian ini bersandar di rumah aja. Kami takutanan ya, bulikan nih akhirnya yang tuan rumah yang menunggu mayitnya. Itu kawan ulun pian. Itu bujur kisah nyata. Guru bujur juga. Jadi pian jangan macam-macam bila menunggu mayit nih, bila kada ada membangunnya. Bujur juga lah. Kita tuh boleh ya membaca Quran, dihadiahkan untuk mayit itu boleh lah. Jangan dianggap kada boleh. Dalam kitab ada aja itulah. Insyaallah. Nah, jadi keperduan kita terhadap mayit ini ada Jarsidin 11 rukunnya kalau kita itu menyembahyangkan mayit tadi. Di antaranya adalah berdiri bagi yang puasa tadi. Perlu kita belajar itu. Jadi berdiri. Yang kedua ujar sidin adalah niat. Niatnya sama aja, sama dengan sembahyang, yaitu waktu takbir. Waktu takbirnya tuh. Boleh aja waktu takbirnya tuh Allahu Akbar, aku sembahyang sebagaimana imam sembahyang. Berarti itulah usalli ala man shalla alaihi imam, niatnya. Kada usah yang panjang, usalli fardal kifayati arba'at takbiratin. Itu kada usah terlalu panjang, misalnya kada ingat Allah usalli
ala hajal maiti arba'at takbiratin fardal kifayati lillahi ta'ala. Itu panjang misalnya, tidak hafal enggak apa-apa, bacanya tuh usalli ala man shalla alaihi imam, sengaja aku sembahyang apa yang disembahyangkan oleh imam. Waktu takbir itu sudah cukup ya. Itulah. Nah itu diantaranya adalah niat daripada kita sembahyang tadi. Jadi bisa seberataan sembahyang inilah. Sembahyang ini bisa seberataan sebenarnya. Yang ketiga jasidin ta'arud li fardu wala yajibu ta'arud li kauniha fardu kifayati. Ada juga mengatakan kada usah mengatakan fardal kifayati, kada usah. Kada bapak, ya seperti tadi usalli ala man shalla alaihi imam, sudah seperti itu. Jadi takbirnya cukup seperti itu. Yang keempat dan yang kelima, yang keenam dan yang ketujuh adalah arba'ut takbiratin. Jadi takbir itu yang pertama dihitung. Nah, misalnya contoh Allahu Akbar, ini berniat. Kita tadi waktu Allah berkata aku sembahyang mayit 4 kali bertakbir karena Allah Ta'ala. Di dalam hati seperti itu. Habis itu baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, pelan aja. Ada usah Bismillahirrahmanirrahim. Maghrib ke jurang semua mayat kayak ini. Ada usah Bismillahirrahmanirrahim. Habis Fatihah waladhdallin, takbir lagi. Allahu Akbar. Baca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini kalau hendak ringkas. Boleh juga seperti kita membaca tahiyat lanjak Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sampai fil alamin innaka Hamidum Majid, kada apa. Seandainya sampean tidak mau seperti itu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sudah saja. Nah, habis itu baca Allahu Akbar 3 kali sudah bertakbir. Baca sini Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu wa fir lana wa lahu. Boleh juga dibacakan Allahumma fir lahu warhamhu wa afihi wa fu anhu. Terserah. Dibacanya itu boleh yang tadi, boleh yang habis itu keempat Allahu Akbar. Keempat ini langsung salam boleh ya. Tepuh huruf Bang Guru boleh lah, tepuh huruf misalnya salawat di permulaan, Fatihah yang kedua, boleh aja enggak ada apa-apa. Kalau pengen tepuh huruf ya ulangi aja misalnya lah ada. Boleh aja tepuh huruf di dalam kitab lain. Nah itu caranya. Habis itu salam. Yang keempat ini kada usah berdoa, kada apa-apa, berdoa boleh. Yang ketiga misalnya Allahumma firlahu warhamhu wa afihi wa fu anhu. Kalau bibinian diganti Allahumma firlaha warhamha wa afiha wa fu anha. Kalau dia banyak ganti Allahumma firlahum warhamhum wa afihim wa fu anhum. Ada apa? Pian ganti itu. Seandainya tidak ulun ganti Bang Guru damirnya, sahkah sembahyangnya? Sah. Ada apa? Hendak dimujakarkan Allahumma firlahu aja misalnya, boleh aja. Kada apa, tapi bagusnya hendaklah diganti damirnya, itu paling bagus karena itu lebih khusus namanya. Habis itu takbir yang keempat boleh Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu wa fir lana wa lahu. Terus sambung lagi terserah. Nah, tapi kebanyakan orang biasanya kalau habis yang keempat itu kada berdoa lagi, langsung salam biasanya. Adalah. Tapi kalau kita di sini berdoa biasanya. Kita di sini berdoa biasanya. Dibaca itu diantaranya. Dibaca itu yang keempat jasidin. Sembahyang salawat atas Nabi itu yang ke-9 jasidin. Wal asiru al adna ay aqalat du'a lil mait bi khususi akibat takbirati salisati. Jadi ada juga jasidin takbir yang ketiga itu doanya khusus, wa huwa Allahumma firlahu warhamhu. Kayak itu doanya khusus satu aja. Wa nahwi dzalika mimma yata'allaqu alaihi al-ismu. Jadi sidin apa aja doanya boleh aja, asal itu mendoakan akan itu mayit. Jadi kada mesti tertentu itu Allahumma firlahu warhamhu wa afihi wa fu anhu. Jadi doanya seperti itu. Wa hadi asara, dan yang ke-11 jasidin taslimatul ula kagairiha, yaitu salam yang pertama sebagaimana sembahyang yang lain. Nah, sembahyang ini salam inilah kalau di dalam kitab itu disebutkan salam untuk mayit ini di sini kada membaca ulun di dalamnya. Sembahyang untuk mayit itu yang afdalnya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sembahyang biasa assalamualaikum warahmatullahi aja lah. Itu ditambah wabarakatuhnya ditambah. Seandainya sampai di situ Bang boleh aja lah. Boleh assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Boleh aja.
Yang kada boleh itu habis assalamualaikum lalu mau khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hadirin hadirat ya. Misalnya lah, ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh, assalamualaikum warahmatullahi boleh, ada bapak. Yang penting itu artinya mengakhiri daripada salam kita tadi. Sudah sembahyang maid seperti itu. Itu mudah sembahyang maid adalah. Jadi kayak itu je sembahyang maid itu. Berdiri di luar, kada perlu artinya di dalam masjid kada. Ada perlu di dalam masjid kada. Wa yustaratu li sihhati salati khal'un alaihi in kana najisaini aw mutanajisaini aw kana ba'duha najisan aw mutanajisan. Nah, seandainya kita sembahyang maid itu berdiri tapi pakai sandal, itu hendaklah dilepas sandalnya. Sandalnya dilepas kalau sandalnya bernajis, itu dilepas lalu kita berdiri di atas sandalnya itu. Atau mutanajisan, sandalnya itu mutanajisan. Mutanajisan itu bukan berarti bernajis lah. Dia harus bisa membedakan najis dan tidak mutanajis. Kalau dia najis itu seperti ini nah, bendanya itu najis, itu namanya benda itu najis tuh. Contoh seperti banyu kami, itu najis namanya. Tahi ayam najis. Tetapi kalau banyu kami misalnya tak masuk ke banyu sedikit di sini, maka benda ini namanya banyu ini mutanajis namanya. Mutanajis itu artinya benda suci bercampur dengan najis. Contoh seperti sandal pian itu terbuat dari kulit. Kalau kulitnya itu tidak disamak, kulit biawak misalnya, atau kulit apa lagi? Kulit buaya misalnya, tapi tidak disamak, itu hukumnya najis. Menyatakan barang yang najis itu apabila tidak disamak hukumnya najis. Bangkai itu. Tahu lah biar putih minumannya Ustaz. Indomil kah apa Ustaz? Sponsor kayaknya. Biar malam tahun baru ini bagus minum susu lah. Apalagi biar mantari ulun misalnya sakutak ganal itu bagus lagi itu. Mantari pak guru aja malam ini bagus minum aja, minum susu putih guru aja. Sekaling sudah berbuka pulang, emak. Tapi alhamdulillah aja bang diantari. Ayo dilingir dulu, nyaman kita minuman sebertan Bombay ya lah. Mudah-mudahan kena dibuat di tahun ini kita bersih seberatan. Hati kita bersih, hati kita putih. Gawian kita nang haram jadi bagus. Iyalah, masalah. Galasnya nang ganal adalah isinya separuh ini yang bahaya teteh. Harusnya ini isi gelasnya ganal ini harus ganal isinya penuh masalah. Sunat kita minumlah susu yang putih. Anak menukar juga malam ini rencana insyaallah buat bian ini. Tahun baru kita minum. Tahun baru berapa ini ayahanda? 14 berapa? 46 lah. 46 Masya Allah. Tahun bertambah pada hakikatnya umur kita berkurang ya kayak ada. Tahun ini bertambah umur kita pada hakikatnya berkurang. Sudah cukupkah? Nyaman kita berniat sama-sama berminum banyu susu ini nah. Nggih, mun ulun pembanyaknya jangan behiri tapi nya dengan ulun lah. Masyaallah. Cukup makan Ustaz, kita bismillah Bombay minum seberatan Ustaz. Bila ada lebihannya bungkus ya setelah. Masyaallah. Sudah Ustaz? Sudah semua kah? Masyaallah. Daripada kita mengaji sambil titik liur, melihati baju baik kita minuman dulu. Ayo siap kita bismillah lah. Ayo panas kah? Panas kah Ustaz? Wah, ya Ustaz ini panas pulang ya. Apa ini Ustaz? Kita berniat sedikit seorang berdoa bismillahirrahmanirrahim. Mudahan tahun ini kita penuh berkah hidup kita, dibersihkan hati kita, dibersihkan segala amal kita daripada sifat kesyirikan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
minta maaf nah. Yang beruko nih mau nyakawa gue berukuan pulang imbah nih jarah. Bah, apabila pengajinya Imam Masam ngeliurnya loh anak beruko pulang ya ayanda beruko nih. Masya Allah. Nah, kada kau sekali nah, anak 2 kali minum ini. Bismillah. Besar nyaman Ustaz luar biasa Nah, jadi kalau sembahyang dan lanjut kita lah. Jadi kalau sembahyang mayit itu seandainya pakai sandal najis, sandalnya itu najis atau kena najis, nah kita tuh berhati-hati sembahyang itulah. Kalau kita tuh sandal kita tuh basah seumpama kulit itulah rasapinya karena tahi ayam rasapinya, maka hukumnya mutan najis tuh sandal tuh. Lalu basah karena kulit kita najis, kulit kita tuh najis lalu dibawa sembahyang kada sah. Jadi kita tuh bagusnya kalau hendak ke masjid pakai sandal itu bagusnya dibasuh. Tapi itu sama lah, tapi itu kalau kepercikan banyu misalnya kita berjalan itu nah, tahu situ padang najis, kepercikannya itu bisa najis namanya. Nah, sama bibinian itu mencuci pakaian. Ini misalnya pakaian anak nih, anak kaminya, biar ada imbir, dibuat yang benajis nih, karena najis nih bekas kaminya nih, dibuat di imbir itu, maka seberetaan itu namanya mutan najis namanya, benajis seberetaan. Lalu kayak apa membersihkannya? Banyunya dikubuyakan. Kalau membilasnya nah dikubui, ini pakaiannya dikubuyakan kayak ini. Kalau kita kan sekarang bekeran, ulun guru kan bekeran lagi ke sungai, nggak ada apa-apa itu. Sungai itu langsung kumbah ini sudah bersih. Kalau di sungai, maksudnya ini kalau di rumah. Kalau pakaian anak itu benajis jangan dicampur dengan yang kada najis. Bilanya dibanyui seberatan itu mutan najis tuh. Kalau di mesin cuci, bang guru aja, mesin cuci itu nah, banyunya tuh kerannya tuh biar dia mengalir sambil dibuang di bawah, itu hilang dia najisnya. Karenanya mengalir tadi langsung dibuang. Kalau pian tahan banyunya, nah itu mutan najis tuh. Jadi kalau membilasnya tuh boleh satu-satu, boleh juga dianak di mesin cuci itu sambil diputar tapi banyunya diturunkan langsung. Itu sama aja hukumnya seperti itu. Itu bahayanya mutan najis karena dipakai sembahyang. Ada sah sembahyang kita dengan sebab apa? Pakaian kita namanya mutan najis, karena najis namanya pakaian kita tadi. Nah itu. Masya Allah tabarakallah. Nah, jadi kita perlu diperhatikan. Begitu juga dengan sembahyang tadi, jarsidin sembahyang mayit tadi. Apabila kita sembahyang mayit itu hendaklah kalau bersandal lepas jarsidin sandalnya, lalu kita berdiri di atas sandal itu aja lagi sembahyangnya. Wa yaqifu jawajan ala tahirihi Allah zahirihi ma in kana a'lana tahirataini. Jikalau di atasnya itu dua sandal tadi adalah suci. Amunnya kada suci kada boleh juga. Dalam artian kalau sandalnya itu suci di bawah di atasnya, di bawahnya ada najis kada apa-apa. Ada tahi ayamnya kada apa-apa, tapi sandalnya kita lepas. Lalu kita berdiri di atas sandalnya tuh kada apa-apa. Di atasnya ini suci, tapi kalau di atasnya tidak suci maka tetap hukumnya kada boleh. Berdiri di atas sandal tadi itu. Nah, itu perbedaannya tuh ayahanda lah. Perbedaannya artinya sesuatu yang kita puruk, yang kita pakai itu apabila dia itu kena najis itu sama hukumnya membawa najis. Tetapi kalau nya di bawah aja kada benajis. Contoh ulun contohkan dahulu itu seperti orang mengikat perahu. Orang ini sembahyang, perahunya tuh diikatnya di batisnya, nah diikatnya dijadikannya gelang di batisnya nih. Apabila dia bergerak sembahyang, bergerak talinya tuh, sedangkan di perahunya tuh ada najisnya, maka hukumnya kada sah sembahyangnya tuh. Itu hukumnya membawa najis. Tetapi kalau nya talinya nih, nah tali perahu nih, tali perahu lah. Nah, ulun jajak di sini nah, ulun jajak. Nah, sembahyang ulun, biar ada najis kada apa-apa, di situnya ada najis kada apa-apa. Di bawah, tapi kalau diikatkan, nah kada sah sembahyangnya. Itu perbedaannya tadi. Ini sama dengan surban ya lah. Surban. Kalau dia panjang,
panjang surban ini nah sampai ke bawah tuh panjang, misalnya masih ulun sujuti itu kada apa-apa, asalkan yang di bawah ini nah waktu ulun bergerak-gerak ini kada umpat bergerak. Nah contoh ulun buat di kantong nih ya, nah ulun buat di kantong, nah surban ulun nih, nah itu kan yang ini bergerak, yang itu kada bergerak. Ini kalau ulun sujudi situ sah hukumnya, karena dia tidak bergerak dengan ulun bergerak sembahyang. Tetapi kalau dia bergerak dengan ulun bergerak sembahyang, contoh seperti ini, nah lalu ulun sujudi, nah karena ulun sujudi, nah karena sujud kepala ulun karena sini, nah kada sah sembahyang ulun. Ini umpat bergerak dengan kita. Nah kayak ayah misalnya bawa surban, berhati-hati dua buting yang membawa surban ini yang bisa orang tersujuti itu. Pertama tersujuti sama dengan kupiah nah, yang ininya disujudkan kada sah. Tetapi kalau dia itu nah dua buting dan telapak tangan, ingat akan pian ya kalau bawa itu, bawa surban ini. Kalau pian sujudnya ini nah telapak tangan pian ini lah tertutup. Nah, dengan barang yang pian bawa, nah tertutupi nah. Sujudnya telapak tangan pian dengan yang pian bawa itu maka kada sah sujud pian. Dahi yang pian jaga dan dua telapak tangan pian itu yang pian jaga. Tapi kalau sembahyang mayit tadi kita kada apa-apa di atas sandal, tetapi sandalnya suci yang di atasnya, di bawahnya najis kada apa-apa. Ka'an kana min jildin mujakatin, jadi seperti misalnya sandal itu terbuat daripada hewan yang kita sembelih. Walau kana asbaluha, sekalipun adalah di bawahnya tadi mutanajisan karena najis, kada apa-apa. Artinya sandal tadi daripada kulit daripada hewan yang halal kulitnya. Inya kayak inilah yang jadi bangkai itu hukumnya najis kulitnya ya. Walaupun daripada binatang yang suci. Contoh misalnya sapi, matinya sapi itu karena mati lamas kah, atau pian tumbak kah matinya kada disembelih secara syariat, maka tubuhnya itu menjadi najis, kulitnya itu menjadi najis, bangkai hukumnya. Itu diulah sepatu, diulah sandal misalnya, tetap hukumnya najis walaupun daripada binatang yang suci tadi, terkecuali disamak jadi sucinya, atau biawak tadi kan binatangnya najis lalu kita samak. Disamak tuh apalah bahasa ananya ya, disamak ialah dari dulu disamak kamu orang nyambat. Nah disamak itu di mana membuktikan disamak itu artinya berhasil apabila inya karena banyu atau kita jamur kada berbau lagi, nah itu artinya berhasil kita menyamaknya. Boleh menyamaknya tuh dengan benda yang najis, dengan yang kalat-kalat. Orang bahari itu kan dicampur dengan barang yang kalat-kalat, lalu dia itu bersih, dijamur bersih, nanti karena banyu kada berbau lagi nya. Itu berarti samakannya itu bagus. Entah di sini dulu ya kayak apa orang kulit kayu. Nah sekarang ini kan pakai zat kimia, oh kulit kayu lah dulu lah, oh kulit kayu masalah. Ada tahu lun pada kulit kayu. Ada di kitab itu macam-macam pokoknya yang kalat-kalat kayak yang bau kayak yang penting hilang. Itu kalau di kitab seperti itu. Oh kulit kayu lah. Itu jadi sucinya tuh, jadi suci. Boleh kita pakai. Misalnya kayak orang biasa dulu kan kita pernah di zaman kita ini menemukan yang ikat panding. Biawak kah Pak? Kulit biawak. Sekarang kulit apa? Kulit buaya, yalah. Kulit buaya darat kada ada bang. Tangan biawak ada no aja ya lah tangan biawak, tapi itu sudah disamak, ada apa? Suci jadinya, dumpit kita daripada kulit itu suci aja. Jadi ada yang memang bentuk fisiknya itu najis seperti biawak najis. Yang kedua sapi, kalau kada disembelih bangkai hukumnya najis, hukumnya najis, kulitnya tuh najis juga hukumnya. Itu jadi ada nang barang itu memang najis asalnya. Maka
Makanya menyembelih itulah kita ini harus berhati-hati, takutnya sembelihan kita itu kada sah. Makanya bangkai jadinya hukumnya. Perlu kita belajar menyembelih itu. Menyembelih sapi aku belajar, kada usah menyembelih burung dulu belajar. Kita ini sunat ladingnya itu landap. Sunat ladingnya itu landap. Wajib memutus dua lehernya, yaitu dua jalan darah dan jalan makan. Jalannya bernapas dan jalan dia makan itu wajib putus. Itulah menghadap kiblat itu sunnah. Membaca bismillah itu sunnah. Jadi mungkin kada bismillah kada apa-apa, sah aja. Sah aja. Kalau kada bismillah, yang penting muslim yang menyembelih itu. Belum kada bisa guru yang menyembelih aja. Misalnya, asalkan pian muslim kada perlu bacaan apa-apa sebenarnya. Walaupun ada imam lain, mazhab lain yang menyuruh itu berbismillah. Bismillah. Seandainya tidak bisa bacaan bismillah, kada apa-apa pian potong ya bismillah itu. Potong ya binatang itu, sah hukumnya. Nah, nangkat yang kesekian kalinya bahwasanya jangan pian memutar kepalanya. Nyatakanlah menyembelih itu, jangan kepalanya yang diputar, ladingnya berdiam. Putar kepalanya, ladingnya diam aja ini. Nah, itu kan sah sembelihan, itu namanya bunuh diri. Bunuh diri. Ada juga pian orang menyembelih sapi ini nang rancak ulun temui. Habis dipotong itu yang di muka menjaga kepalanya nih, ya. Dipukahnya kepalanya itu. Ada boleh. Biar cepat mati guru aja. Nih itu alasannya. Pariknya kepalanya kok ya bunyi itu. Itu mati dipukah ngarannya. Takutnya itu kada sah itulah. Walaupun sudah sah terputus tadi itu. Cuma cepat matinya. Cepat matinya itulah. Artinya matinya itu dipaksa lagi matinya itu. Menyembelih guru bolehlah beberapa kali. Misalnya kada mati, bolehlah diulangi, boleh. Diulangi lagi kada mati ayam nih. Jagau bener ayam nih, pantas ngarannya ayam jagau. Setengah harian dah, sambal sudah tak ulah, ayamnya masih aja enak. Agat gulu, tapi ayamnya nah masih aja ini. Ulun pernah menemui memang kawan ulun hari raya ke rumahannya, apa aja kita ke rumah ini. Sambal sudah tak ulah ajarnya. Kenapa alasannya? Hayam kuni sakti gamjar. Hayam kuni sakti dalam kurungan kayak ini aja paket di sini nah. Jalan sini jalan. Ulun ambilakan lading jen kalau sembelih bahasa makan ayam malam itu ulun. Ampun rumah seharian kita makan ayam, meti ayam ini kada mati. Baganti lading bolehlah, baganti lading. Misalnya ini sembelih ini kada tadas. Julungi kawan. Lading ganti aja kawan, sembelih pulang. Boleh ya, ada bapak berganti. Misalnya kada tadas kan ada sapi itu nang pura-pura taguh. 2 kali mengganti penyembelihannya, kada mati-mati, kada apa namanya nih? Kada putus-putus ininya, nah kada terbuka-buka. Nah itu ada aja. Itu entah kandal kah, entah bekajian kah, entah ada orang menggawi. Bisa jadi itu pian. Makanya ulun menyembelih akan di luar ini berhati-hati benar. Kalau ada yang menggawi ulun selesai ya. Bisa kada putus-putus ya ulun, kada dapat paha ulun ini. Tapi ada di kampung di daerah Banjar itu. Sini ini memang penyembelih sapi ini suka. Daerah Sungai Buloh, menyembelih sini ini suka. Pada suatu hari Sidin menyembelih di hari raya itu Sidin dasar kada tadas menyembelih sapi ini sembelih Sidin kada tadas. Memang digawi orang. Anak Sidin parang Sidin menyembelih itu kada tadas. Dalam artian kada mau putus, kada bisa sapinya disembelih. Lalu Sidin bertakun dengan orang kampung itu. Wahai orang kampung, jar Sidin, sapi ini hendak dimakan kah kada kah, jar Sidin. Ditanya Sidin karena Sidin mengerti dikerjai orang tanah. Kada mau tadas parang Sidin. Ujar Sidin hendak dimakan kada kah Sidin. Ujar orang sembelih aja guru ai. Sembelih aja Sidin mungkin bisa. Ayo kalau kayak itu Sidin. Masukkan Sidin, parang Sidin ke kumpangnya. Pakai tangan Sidin nyembelih. Pakai tangannya kada pakai parang lagi, pakai tangan. Sembelih Sidin, putus pakai tangan. Jadi Sidin habis putus tuh kuburakan ya Sidin. Maksudnya tuh dikuburakan kada usah dimakan. Aku tadi Sidin bertakun, dimakan kah kada Sidin? Hendak dimakan kada? Jar buah jepian uji kan sembelih aja gure kalau pian bisa aja. Sembelih Sidin pakai tangannya kada pakai ladingan. Kuburakan dia sini habis itu. Sekampungan mencilingi menguburakan itu aja lagi.
kejadian ya lah. Nyemun kawa jangan digawi pang ulun, kasihan ulun. Ulah hendak yo makan daging ya lah setahun sekali ya lah. Ada juga kawan ulun habis menyembelih kada berbunyi pian. Ulun sembelihakan sapi ini. Ayo jinya menyembelihkan mencobanya. Sembelihnya habis menyembelih itu pian kada berbunyi lagi kayak ini aja nah. Sekali aja menyembelih sapi tegang. Untung katanya mati. Jadi kalau kada terbiasa itu janganlah, jangan. Kalau belum putus lagi darah pas keluar yang tukang sembelih pingsan, melihat darah pingsan. Ini jangan inilah. Memang kalau kita menyembelih binatang inilah ada ipiknya pianlah, ada ipiknya. Ampun maaf dengan pianlah, sama dengan pian itu memandi orang mati. Itulah ada ipiknya dengan kita. Ipiknya muka kita kalau mandikan orang mati itu muka kita ini agak pucat, agak pucat. Kalau orang menyembelih sapi ini ada sifat apa namanya tuh keras berani itu ada sifat yang tidak tega bahasanya tuh ada nanti timbul seperti itu, membiarkan bahasa kita tuh ada nanti sifat itu seperti itu. Karena kan orang menyembelih ini kadang mungkin kasihannya, jangan mungkin pasti dia itu harus benar-benar menjalankan syariat itu, menjalankan syariat itu sebenarnya itu harus seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang bertanya silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Nggih, kada apa-apa. Kepalanya langsung putus. Nggih, kada apa-apa. Tidak jadi masalah. Nggih, landingnya kelandapan. Sekali jam andak ini putus. Asal jangan burung yang di bawah 7 tahun 4 putus. Kelewatan misalnya kada apa-apa. Boleh aja kada apa-apa. Nggih. Nggih, lama. Landing kita landap dan karas misalnya landing kita tuh berat. Jadi sekali menekan aja langsung tenggelam. Nah, itu ada apa-apa putus. Ada lagi? Ya. Ya, disetrum dulu ya. Seperti inilah. Di dalam babul udhiyah, di dalam kita itu menyembelih sapi, seandainya sapi itu liar atau kada bisa ditangkap, sapi ini kada bisa ditangkap, itu menyetrumnya sudah diikat apa belum? Oh, kada boleh kalau sudah diikat, kada boleh. Kalau sudah diikat kada boleh disetrum, itu menyiksa, namanya berdosa kita, berdosa kita. Nggih. Sah aja sembelihannya, cuma maksudnya menyiksanya itu haram. Menyiksanya itu yang haram. Itu disetrum lagi padahal sudah diikat, kakinya sudah diikat. Jangan, tidak boleh. Jangan, itu menyiksanya namanya haram. Makanya ulun kalau bisa menyembelih itu biasanya kalau langsung habis dirabahkan itu langsung ulun sembelih. Langsung ulun sembelih karena terlalu lama dia itu diikat, dimandikan, dipasangi baluk macam segala itu menyiksanya namanya. Nah, disitulah yang haramnya itu. Tapi kalau binatang itu misalnya binatang korban itu lepas, tidak bisa kita sembelih. Lalu kita timbak, kita tumbak, kita apain aja boleh dulu. Nanti kalau dia lumpuh baru kita sembelih. Kalau ini kan sudah lumpuh, sudah diikat baru disetrum lagi, kada boleh, kada boleh. Itu haram aja bang. Kalau sembelihannya tetap sah, sembelihannya tetap sah. Cuma haram maksudnya menyiksanya, menyiksanya. Kan sudah bisa artinya dijinakan. Di dalam kitab itu adalah binatang itu tidak jinak baru boleh. Misalnya pian menangkapnya ngalih, lalu pian setrum misalnya, atau pian timbak, atau pian tumbak dulu melumpuhkannya, habis itu baru disembelih. Nah, seandainya binatang tadi itu liar, kita tumbak langsung mati, sah hukumnya. Kita tumbak nih langsung matinya, tapi niatnya lah menyembelih, niatnya dia liar. Kita tumbak, kita harus menyembelih sudah matinya, kada apa-apa. Kan niat kita tadi menyembelih sudah menumbaknya tadi itu. Sah kalau dia liar dasarnya. Namun sapinya misalnya berdiam, dipusuti kepalanya, kawaja, ditumbak, nah itu kan tidak boleh. Tidak boleh karena binatangnya tidak liar dan tidak lepas dan tidak sulit untuk menangkapnya. Ada lagi? Ada? Ya. Kulit. Iya, maka tadi ulun jelaskan. Kulit ular apabila sudah disamak, tahu pian ayah Anda tahu disamak. Pokoknya yang sudah jadi ikat pinggang itu sudah disamak orang.
Itu kan asalnya najis karena dia itu bangkai, satu daripada barang yang najis, hukumnya najis. Tetapi kalau dia disamak, sudah dibersihkan orang, karena hujan, karena panas, kada berbau lagi, kada berubah lagi, maka hukumnya menjadi suci sudah. Barang itu dibawa sembahyang sah hukumnya. Nggih. Sama dengan dompet, tidak apa-apa itu karena hukumnya suci. Nggih. Sudah sampai Ustaz? Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita seberatan diberikan oleh Ta'ala kesehatan, dipanjangkan umur, diberikan rezeki yang berlimpah di tahun yang baru ini. Mudah-mudahan di tahun baru ini segala amaliyah kita tahun yang akan datang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang telah dahulu juga diterima oleh Allah taala, dan kita dikuatkan iman, dimatikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa bal maqasidana wa fir lana ma madha كرمي يا ربي بالمصطفى بل مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها آمين يا رب العالمين.